Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan keterangan dari kitab Perukunan Melayu Besar pada pembahasan tentang materi tentang pembahasan persiapan untuk menghadapi alam akhirat. Pada pertemuan terakhir di majlis subuh di Masjid Nur Huda Jakabaring, saya ceritakan tentang pembahasan 4 perkara yang harus kita siapkan ketika kita bermaksud atau agar kita siap menghadapi pintu kubur, agar saat kita berpindah ke alam barzah kita betul-betul memiliki bekal yang sempurna, bekal yang cukup agar selamat dari fitnah azab kubur, agar mendapatkan nikmat berupa taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Maka kalau boleh kami ulangi, pada pembahasan itu kami sampaikan 4 perkara yang akan menyelamatkan orang saat dia berada di pintu kubur. 4 perkara itu adalah, yang pertama, kita diharapkan di dalam kitab Perukunan ini meninggalkan perkara mengumpat atau mencela orang, mengatakan hal buruk tentang orang, meninggalkan perkataan yang tidak baik tentang orang lain, termasuk juga meninggalkan sifat an-namimah atau adu domba. Karena sesungguhnya perkataan buruk, ucapan yang buruk kepada orang lain, apalagi perbuatan adu domba, itu akan menjadi, selama ini kan kita nyebutnya ada amal jariyah yang pahalanya terus ngalir meskipun kita mati. Tapi sesungguhnya perilaku mengupat, menjelek-jelekkan orang, termasuk juga namimah, mengadu domba, itu bisa menjadi dosa jariyah yang meskipun kita sudah meninggal, ternyata dosanya masih mengalir sampai kepada kita akibat perbuatan perkataan yang buruk, adu domba yang kita lakukan saat kita tinggal di dunia. Contohlah yang paling nyata itu berkenaan dengan adu domba. Bapak, ibu-ibu, ada beberapa orang dari kalangan orientalis Belanda yang pernah tinggal di Indonesia, mempelajari agama Islam yang ada di Indonesia, tujuannya untuk memecah belah. Mempelajari agama Islam itu tujuannya hanya ingin untuk mencari kelemahan Islam, agar dengan kelemahan itu bisa memecah belah umat Islam, sehingga umat Islam tidak bisa bersatu dan tidak bisa mengalahkan imperialisme Belanda di negeri Indonesia. Ini mungkinlah 100 tahun, 200 tahun orang ini meninggal, tinggal di alam barzah, tapi permusuhan yang ia tinggalkan berupa adu domba itu sampai sekarang masih ada di antara kita, diwarisi di dalam kehidupan kita. Nah, ini orang ini jelas non muslim, maksud saya Pak ya. Jadi orang yang sudah meninggal dosanya terus ada. Mengapa? Karena adu domba yang ia buat itu membuat sampai sekarang umat Islam terpecah belah. Maka tidak menutup kemungkinan jika seandainya ada orang Islam, umat Islam yang agamanya Islam, keyakinannya Islam, namun akibat perbuatan buruk yang ia lakukan, termasuk adu domba yang ia tinggalkan saat ia tinggal di dunia, setelah ia mati, buah dari adu domba itu sampai sekarang saudaranya, tetangganya, lingkungannya terpecah belah, tidak bisa disatukan. Maka selama mereka terpecah belah akibat perbuatan adu domba tadi, orangnya sudah lama tinggal di dalam tanah, tapi dosanya, buah dari dosa perilaku yang buruk tadi akan terus disampaikan Tuhan. Ini akibat dari perbuatan buruk yang kau kerjakan. Maka Bapak, Ibu-ibu, agar kita selamat, tenang di alam barzah, nuai kebaikan saja, maka tinggalkan semua perkataan buruk, perilaku mengupat dan lain sebagainya. Contohlah lagi, misalnya perkataan buruk yang pernah saya sampaikan kemarin, kita nih uang Palembang
wong Melayu, wong Indonesia punya adat kebiasaan manggil wong dengan panggilan yang buruk. Kita lah mati, panggilan itu sampai sekarang masih lekat. Ya mohon maaf, ini mau pedamaran, kadang-kadang basing manggil. Karena Cakuk ini biasa jualan ikan asin, maka nyebutnya Cakuk Balur. Maka sampailah tua dia, sampai dia punya anak cucung, nama itu melekat di badan dia. Cakuk Balur, Cakuk Balur, Cakuk Balur. Padahal namanya bagus. Bapak Ibu-ibu. Belum lagi kita ini kadang-kadang menanamkan ciri yang buruk. Pincang, namanya Muhammad, Mat Pincang. Matanya agak picek, Mat Picek punya gitu. Padahal namanya Muhammad, namanya Ahmad. Lamat. Nah biasanya ngapo panggilan itu mulai muncul? Ada yang mulainya pertama kali. Oh palaknya Peyang, Mat Peyang. Maka sejak saat itu namanya melekat di badan itu. Yang manggil lah mati, nama buruk itu melekat di badan orang itu. Padahal mohon maaf, yang Peyang itu dipanggil kalau digoconya gitu. Bapak Ibu ya. Nah cuman kadang-kadang salah pulau gitu nih. Nama kita Muhammad karena kepala Peyang, giliran dipanggil Muhammad dah gak noleh. Oi Peyang baru noleh. Lah salah mulu gitu. Bapak Ibu, maka tinggalkan perkataan yang buruk, panggillah dengan nama yang baik sebagaimana nama yang dititipkan oleh orang tuanya kepada anak itu. Bapak Ibu, biasakan menggunakan panggilan yang baik. Apalagi perkara mengupat, ngatoi, mengungkapkan keburukan orang lain. Kita tidak sadar sebenarnya ini ngurangi pahala kita, ngurangi bekal kita. Sedikit kita lah mati, dosanya masih terus ngalir. Maka agar kita selamat memasuki alam barzah, tinggalkan perilaku perkataan buruk, mengupat, apalagi an-namimah atau adu domba. Itu yang pertama yang saya sampaikan pada pertemuan terakhir pada majelis subuh hari. Kemudian yang kedua, maka hendaklah kita meninggalkan perilaku dengki, hasud, dendam. Mengapa? Karena banyak hadis yang menceritakan tentang keburukan dengki. Dengki itu ibarat api yang memakan kayu bakar, kata Rasulullah. Kita punya amal. Akibat perilaku dengki itu amal kita ketika ditimbang di akhirat kaget. Ternyata habis sama sekali akibat perilaku dengki. Maka tidak ada manfaatnya sama sekali kita dengki kepada manusia yang lain. Bapak, Ibu-ibu, ketika kita dengki kepada orang lain akibat kelebihan orang lain itu, maka sesungguhnya kita sedang mendengki Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak senang nyingok wong yang lagi sehat karena kita sakit. Artinya kita meragukan keadilan Allah saat kita diuji dengan sakit sementara wong lain sehat. Ada wong yang kaya, kita susah, kita miskin. Kita dengki dengan orang kaya itu akibat kita miskin. Maka artinya kita mempertanyakan keadilan Allah berkenaan dengan pembagian rezeki, maka kita dengki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, maka dak katik nian manfaatnya, dak katik nian untungnya men kita ada sifat iri hati, dengki dengan orang lain akibat kelebihan orang itu. Biasanya kan galak diistilahkan SMS, senang nyingok wong apa, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu perilaku orang dengki. Dak katik sama sekali manfaatnya. Bapak Ibu ya, nyingok wong senang, sakit hati gitu. Wong terbeli di rumah, sakit hati gitu. Ngapo? Karena rumahnya lebih besar dari kita. Wong beli rumah, tahu-tahu terbudi, seneng hati kita. Syukurlah. Nauzubillah, dak katik sama sekali manfaatnya perilaku iri hati dan dengki. Kemudian yang kedua, dendam. Jangan memendam sifat dendam, apalagi mewariskan dendam kepada anak keturunan kita. Saya katakan tadi Bapak Ibu, kita lah mati berkubur di dalam tanah, tapi warisan dendam. Tidak usah kau berkawan dengan tetangga itu, tidak usah kau berkawan dengan wong itu. Ngapo? Karena dia jahat segala macam, dia pernah zolimi ayah segala macam. Maka kita mati, ternyata anak kita masih mewarisi sifat dendam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, rugi nian kita lah meninggalkan dunia yang bertambah bukan pahala, malah justru dosa. Maka tinggalkan dengki, tinggalkan juga perilaku dendam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan
Hendaklah kita memastikan diri kita suci, badan kita ini suci, terutama dalam perkara istinja. Jadi harus pasti saat kita beristinja bersuci dari hadas kecil berupa, mohon maaf, kotoran keras, tai, atau kotoran basah berupa air seni, air kencing. Bagaimana cara membersihkan semua kotoran najis yang ada di badan itu? Saya pernah menyampaikan hadis fikih yang pertama kali kami pelajari di pesantren itu berkenaan dengan berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang diazab di alam barzah bukan karena dosa besar, tapi justru karena tidak sempurna istinja dari hadas kecil. Berapa banyak, kata Rasulullah, yang diazab di alam barzah itu bukan karena dia dosa maling, dosa bunuh, dosa zina, tapi justru kebanyakan mereka diazab karena tidak sempurna bersuci dari hadas kecil. Mengapa? Karena hadas kecil ini bisa menyebabkan rusaknya amal ibadah yang mewajibkan kesucian. Salat wajib suci. Ketika kita tidak bersuci, maka salatnya tidak sempurna dan salatnya tidak diterima oleh Allah. Kita merasa sudah menunaikan kewajiban, padahal kewajiban tadi belum sempurna kita kerjakan akibat lalainya kita dalam menunaikan istinja. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, wajib hukumnya kita belajar tentang fikih istinja, cara bersuci. Kalau kita lah paham, amalkan ilmu istinja itu, bagaimana cara bersuci, dan wariskan tata cara istinja itu kepada anak keturunan kita. Ya kalau betina, mohon maaf, mudah ngajarkannya karena posisinya lebih mudah. Dia wajib duduk ketika istinja, apa ketika buang air kecil, buang air besar. Kalau yang lanang ini susah. Karena kondisinya pacak kencing sambil tegak, sepasing kencing baik. Cebok lagi tidak. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada satu percikan saja dari yang ia keluarkan dari air seni kena di pakaiannya, celananya, bajunya, badannya. Ketika ia berwudu, bagian yang kena istinja tadi tidak dibersihkan, maka berapa rakaat pun dia sembahyang tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu. Jadi wajib kita memastikan ilmu istinja, bersuci terhadap diri dari kemeh, mohon maaf, kotoran air seni. Kalau di sini dikatakan kemih, bahasa Melayu kuno nyebutnya kemeh. Ya uji kita tuh air seni, air kencing, dan juga kotoran kasarnya berupa kotoran tai. Bapak ibu-ibu, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus memastikan bahwa sesungguhnya istinja yang keempat, mengerjakan sembahyang pada tempat yang suci. Jadi setelah kita memastikan diri kita suci, tempat yang kita gunakan adalah tempat yang suci dan bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu sekedar flashback karena pertemuan kita ini tidak setiap minggu, tidak sebulan sekali. Seingat aku 2 bulan yang lalu pertemuan aku ini pembahasan, sengaja aku ulangi agar bisa melanjutkan keterangan berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kami sampaikan berkenaan dengan persiapan menghadapi pintu kubur, maka selanjutnya persiapan atau bekal yang harus kita siapkan saat menghadapi mungkar dan nakir. Juga ada 4 perkara. Kalau tadi kan nak masuk ke pintu kubur. Nah, saat kita sudah masuk ke pintu kubur, di depan pintu kubur, sebelum kita masuk ke alam barzah sebenar-benarnya, kita akan menghadapi 2 makhluk Allah yang menjadi penjaga pintu kubur. Itulah malaikat mungkar dan nakir. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering saya katakan malaikat mungkar dan nakir ini adalah merupakan ujian terakhir bagi kita untuk memastikan apakah kita bakal selamat di alam akhirat atau tidak. Mengapa saya sebut ujian terakhir? Karena setelah itu kita tahu hasil ujian itu, ini bakal masuk surga atau masuk neraka. Itulah ukuran. Kalau kita bisa lewat dari ujian dari malaikat mungkar dan nakir, insya Allah selamat di alam barzah, dibangkitkan di alam mahsyar selamat sampai masuk surga. Tapi mendak selesai, tidak sukses, tidak lulus dari ujian yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, itu alamat balak besar. Ngapa?
Karena ketika kita tidak lolos di ujian Munkar dan Nakir itu, pertanda buruk kita bakal menerima azab di alam barzah, dibangkitkan bakal tambah rengkok, sebelum masuk surga dicuci dulu di dalam neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, final exam ini, ujian final ini, tidak kata istilah ngulang, Pak. Tidak pacak ngeher zaman kita SMA dulu. Karena sekarang kuliahnya ujian IPA-nya tidak memenuhi standar, cuma dapat nilai 4. Minggu depan adakan ujian ulangan, ujian susulan. Kalau di dunia kan ada ujian susulan, ujian ulangan. Dak lolos tahun ini, tahun depan melok ujian lagi. Kalau bisa lolos, selamat. Nah, ujian di malaikat Munkar dan Nakir ini dak kate ulangannya, Pak. Kapan kita pertama kali masuk ke pintu kubur, salah jawab dari 5 pertanyaan kubur, setelah itu dak kate lagi ulangannya. Ya, Pak ya. Hari itu kita diuji oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhan kau? Salah jawab. Siapa nabi kau? Salah jawab. Siapa imam kau? Siapa saudara kau? Salah jawab kalau pertanyaan itu, kena siksa. Tahun depan malaikat, pecahnya aku lah belajar. Aku nak diulangi lagi pertanyaan tahun yang lalu. Dak kata, Pak. Dak kata istilah ujian ulangan dan tidak ada ujian susulan. Maka kita ini lah dibuka, lah dinjok bocorannya bahwa pertanyaannya tidak banyak. Ujiannya cuma 5 kalimat. Dan kita sudah ditunjuk ke jawabannya. Kaget menkau ditanya, siapa Tuhan kau? Jawab, Allahu Rabbi. Ya, Pak. Dari sejak kita kecil lah diajari jawabannya. Sekarang pun ku ulangi lagi pertanyaannya dan jawabannya. Kaget setelah kita ditanam, sebelum uang meninggalkan 7 langkah, yang di pojok kubur ngajari lagi. Itulah bunyi talqin, Pak ya. Ketahuilah wahai orang yang ada di dalam kubur, sebentar lagi, arti talqin itu, Pak. Sebentar lagi akan datang 2 makhluk Allah. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar mulut kau, mantepkan hati kau. Kaget kapan dia bertanya siapa Tuhan kau, siapa nabi kau, siapa imam kau, maka jawablah dengan lidah yang fasih, hati yang mantap. Allah Tuhanku, Muhammad nabi. Lah sampai di depan pintu kubur, wong di pojok masih ngajari. Saking pentingnya berkenaan dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tapi apa yang terjadi? 7 langkah kita berputar, malaikat Munkar dan Nakir betul-betul datang. Apakah mampu persiapan yang kita siapkan tadi bisa membuat lidah kita mantap dan menjawab dengan sempurna 5 pertanyaan? Bapak-bapak, ibu-ibu, dak kate yang pacak bawa kepean, bawa rekaman, ngulangi pertanyaan jawaban wong yang membaca talqin tadi. Ngapa? Karena hari itu yang menyelamatkan lidah kita, yang membuat mantap kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, bukan lagi otak, bukan lagi ingatan, tapi amal perbuatan kita lah yang menyelamatkan kita pada final exam. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini dikatakan penting sekali kita menyiapkan 4 bekal ini agar saat kita berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir, sempurna kita menjawab pertanyaan mereka, sehingga itu menjadi pertanda baik keselamatan kita di alam barzah sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka di dalam kitab Perukunan melalui ini dikatakan ada 4 perkara yang wajib kita persiapkan agar kita selamat berjumpa dengan Munkar dan Nakir. 4 perkara itu yang pertama adalah mengucap syahadat pada tiap-tiap malam dan siang dengan suci hati dan fasih lidahnya. Bapak, ibu-ibu, saya baca dulu, nanti baru saya terangkan. Yang pertama adalah agar kita dianjurkan mengulangi, memperbaiki syahadat yang kita baca setiap hari, siang dan malam, dengan fasih lidah dan sempurna meyakini di dalam hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kita saat mengucapkan kalimat syahadat itu
mentasdikkan makna syahadat yang kita ucapkan dengan lidah. Jadi yang pertama diucap dengan lidah yang fasih, hati yang mantap, tapi yang kedua syarat berikutnya adalah membenarkan dengan hati dan pikiran kita akan syahadat yang kita baca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan berkata-kata dusta, hindari perilaku bohong. Yang keempat, hendaklah memelihara segala orang mukmin. Hendaklah memelihara kepentingan orang mukmin yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, anjurannya agar kita memperbaharui syahadat. Mohon maaf Bapak, Ibu, kalau seandainya kita ngamalkan amaliyah thariqah, kita ini belum bertarekat. Waktu nak masuk ke satu tarekat, maka perilaku yang pertama kali, amaliyah yang pertama kali yang kita kerjakan, biasanya kita disuruh syahadat ulang. Syahadat kita itu diulangi lagi, disuruh dibaca lagi, disebutkan lagi. Kalau kita masih muda, kalau kita masih kecil, belum akil balik, kita mengulangi syahadat, belajar, azan, sholat dan lain sebagainya. Tapi perilaku itu hanya untuk mempelajari, membiasakan. Kapan mulai wajib syahadat tadi? Ketika kita masuk akil balik, di dalam sholat harus sempurna syahadatnya. Mendak sempurna syahadatnya, maka tidak sah sholatnya. Ketika mau menikah, didengarkan lagi syahadatnya oleh ketib, oleh saksi, oleh wali kita. Benar tidak syahadat yang dibaca ini? Kalau kurang sempurna, ulangi lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Makanya syahadat meskipun tidak masuk di rukun bagian dari ijab dan qabul, waktu akad nikah kan tidak masuk rukun kan? Yang rukunnya akad nikah itu kan cuma 4. 4 apa 5, Pak? Yang pertama ada mempelainya, uang yang nak dikawin gitu. Ada walinya, ada maharnya, ada ijab kabul sama saksi 5. Tidak masuk syahadat itu. Tapi ngapo setiap kali sebelum akad nikah ketib ngomong, coba baca dulu sholawat, baca dulu istighfar, baca dulu syahadat. Tujuannya apa? Agar saat dia sudah membina rumah tangga lah sempurna kalimat itu. Alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi jangan dianggap sepele syahadat ini Bapak Ibu. Dengan kalimat inilah kita dihidupkan oleh Allah, dengan kalimat inilah kita berharap kita dimatikan oleh Allah. Wa biha nub'atsu insyaallah. Dan semoga saat kelak kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita juga dibangkitkan dengan kalimat yang mulia ini. Kalimat syahadat. Jadi mohon maaf, ada kasus wong hebat di Jakarta kemarin yang mempermainkan kalimat syahadat, yang nganggap azan itu ya itu cuma tradisi baiklah. Suara azan itu cempreng, tidak bagus. Lebih bagus suara. Membanding-bandingkan perilaku ibadah kita dengan ibadah orang yang lain. Nauzubillah Bapak Ibu. Kalimat syahadat ini kalimat yang paling inti dalam kehidupan kita. Jadi jangan mempermainkan. Mohon maaf, ada lagi kan kelompok yang kok gara-gara kalimat itu, warna benderanya model ma itu, tulisannya model ma itu, wah ini teroris, wah ini radikal segala macam. Padahal kalimat itulah yang kelak akan menyelamatkan kita. Kalimat itulah panji Rasulullah di padang mahsyar yang membela kita. Dah kata urusannya nak dengan teroris, nak radikal segala macam. Kalimat inilah yang menyelamatkan kita. Bapak, ibu-ibu, maka memang harus belajar syahadat. Kalau di kitab perukunan ya, kalau di Musalla Fatimah Zahra kita karena memang membahas kitab perukunan ini, di awal bab diceritakan dengan sempurna syahadat itu ada syarat rukun sempurna atau tidaknya syahadat. Jamaah masjid Musalla Fatimah Zahra masih ingat? Karena kajiannya setahun yang lalu sudah. Masih ingat tidak? Apa syarat sempurnanya syahadat? Kalau syarat fardu, syarat wajibnya syahadat itu ada 2. Disebut dan ditasdikkan. Disebutkan oleh lidah, ditasdikkan oleh hati. Itu syarat wajibnya syahadat.
Kalau dua syarat ini ada salah sikok yang kurang dak kate, maka dak sah syahadat. Bapak Ibu, syahadat itu dak boleh dibaca di dalam hati. Kalau kita lagi kawin, coba baca syahadat. Sudah wak. Kapan bacanya? Di dalam hati. Dak sah syahadatnya. Harus disebutkan oleh lidah. Apa konsekuensinya? Ketika kita sholat, syahadat yang kita baca di tahiyat akhir, itu hukumnya wajib. Rukun sholat. Harus diucap dengan lidah. Tak boleh waktu tahiyat. Waktu kita baca tahiyat di dalam hati ketika tahiyat akhir, maka tahiyatnya tidak sempurna. Kalau tahiyatnya tidak sempurna, maka rukun sholatnya tidak sempurna. Jelas tidak sah. Tidak diterima sholatnya. Mak mana cara syahadat? Harus dengan gerak bibir. Asyhadu alla ilaha illallah. Harus bergerak bibir, tidak boleh dibaca di dalam hati. Syahadat di tahiyat akhir. Ya, Pak, ya. Kalau syahadat di tahiyat awal, hukumnya sunnah abad. Kalau sengaja melupakan, sengaja tidak mengerjakan, termasuk perkara yang dibenci. Tapi kalau lupa, wajib diganti dengan sujud sahwi. Tapi tahiyat akhir itu termasuk rukun. Kalau sengaja meninggalkan syahadat di tahiyat akhir, maka jelas batal sholatnya, tidak diterima oleh Allah. Karena termasuk rukun. Kalau lupa, wajib diganti dengan sujud sahwi. Kalau tahiyat awal, bapak-bapak, ibu-ibu, lupa sampai selesai sholat pun masih lupa. Tadi lama baca tahiyat apa belum? Itu kan. Ragu tahiyat awal. Tidak rusak sholatnya karena hukumnya sunnah. Karena lupa. Kalau sengaja nian kan dibenci. Tapi kalau tahiyat akhir sengaja meninggalkan tahiyat akhir, tidak sah. Bukannya dibenci oleh Allah, tidak sah sholatnya. Ulangi sholatnya, wajib mengulang. Kalau lupa karena lain, ilmu lupa nih bapak ibu udah kate hukumnya. Rupi al-qalam. Apa catatan Tuhan tuh diangkat, malaikat tidak nyatat menuang lupa. Kalau sengaja lupa, nah itu ada cerita orang Pagaralam. Pernah aku cerita ke belum? Orang Pagaralam. Bulan puasa, kiai ceramah di Masjid Pagaralam. Bapak, Ibu, puasa ini mudah, ringan. Jangan dipersulit, jangan juga dianggap enteng. Kapan puasa lupa, makan siang hari, dek batal. Betul Pak, kalau makan siang hari lupa, dek batal. Besok pagi, kapan tetangga keluar, mawa ibad, mawa bekal nak berkawa, nak ngambil kopi. Bertanyalah tetangga ini, tu apa di Batak? Apa yang dibawa tu? Ibad. Nah, puasa tidak? Puasa. Ngapa mawa ibad? Uji ustad kan. Kalau lupa, dek batal. Nah, ngapa mawa ibad? Cagaran kalau lupa. Persiapan kalau lupa. Mendipersiap gitu, bukan lupa, sengaja lupa. Menak lupa tu jangan disiap ke. Ada orang Pagaralam di sini. Ini cerita orang Pagaralam ni Pak, bukan aku muat-muat. Cagaran kalau lupa. Kalau makanan tadi di rumah, kita ni kan biasa balik, tak lagi nanya dengan bini, tak nanya lagi dengan orang rumah, langsung buka tudung saji, langsung makan. Nah itu kan lupa. Mendibawa nian bekal ke tempat begawe, sengaja kamu tu nyiapkan nian. Ya. Nah, tapi kalau betul-betul lupa, maka tidak ada hukumnya. Nak sampai 3 piring lah kamu makan, kalau lupa, tidak membatalkan puasa. Ya mohon maaf ya, bercampur gitu siang hari dengan istri. Lupa kalau itu bulan puasa. Karena pengantin baru misalnya kan. Saking lagi semangat-semangat. Nah, bulan puasa. Lah tegawe barang ini, tidak batal puasa. Kalau lupa. Nah, yang jadi masalah mungkin tidak lupa tuh. Biasanya tak tahu juga malaikat pecah-pecah lupa. Nah waktu kamu ngomong pecah-pecah lupa itulah yang berat hukumnya. Bebaskan budak puasa 2 bulan berturut-turut, kapan batal sekali ngulang lagi hitungannya. Nah, itu yang berat itu. Ibu-ibu, maka perkara lupa memang di luar hukum Allah. Ya, tapi kalau kita sengaja melupakan tahiyat akhir, hukumnya batal puasa, batal sholatnya, rusak. Karena pentingnya syahadat. Ngapa? Karena syahadat inilah bekal hidup kita di dunia, keselamatkan kita di akhirat. Dan moga
semoga saat kita sempurna memperbaharui syahadat di salat kita, di kehidupan kita, di dalam kalimat thayyibah, zikir yang biasa kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Moga-moga kalimat itulah yang merupakan kalimat terakhir yang saat nyawa kita lepas, mulut kita dengan mudahnya mengucapkan kalimat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka belajar tentang kriteria syahadat, syaratnya. Nah, tadi saya cerita tadi kan, syarat wajib. Kalau salah satunya kurang, maka tidak sempurna syahadatnya. Maka harus syahadat itu harus disebut oleh bibir, ditasdikkan oleh hati. Nah, cerita tentang tasdik. Nah, inilah ruginya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak melok majelis taklim Fatimah Zahra. Gitu. Kalau di sana laku kupas tuntas itu bapak ibu sampai 5 kali 6 kali pertemuan cerita tentang syahadat itu, pembahasannya syarat wajibnya, syarat sempurnanya. Ya, Pak? Tidak cukup dengan 2 ini, harus ditambah 2 lagi. Di samping disebut oleh lidah, ditasdikkan oleh hati, harus disaksikan. Ada saksi syahadat kita itu. Tidak pacak kita bersaksi dengan diri kita dewek, tidak baca. Makanya akad nikah saksi menjadi saksi syahadat kita, ketip menjadi saksi syahadat kita, jamaah yang menghadir akad nikah menjadi saksi syahadat kita. Waktu kita semayang tahiyat asyhadu alla ilaha illallah, Bapak Ibu, itu bukan kesaksian yang kosong. Ada saksinya siapa? Malaikat. Rasulullah menjadi saksi dari syahadat yang kita baca di dalam salat. Makanya kalau keyakinan orang-orang tasawuf, waktu kita sholat dengan sempurna, saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka Allah yang kita jadikan saksi di dalam pernyataan itu menjadi saksi syahadat kita. Kan tahu cerita tahiyat itu, Pak? Mungkin sudah sering saya sampaikan. Jadi kalimat tahiyat itu adalah dialog antara Nabi Muhammad dan Allah pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Nabi memulai dengan kalimat thayyibah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab salam Nabi tadi, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Apa kata Nabi? Salamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, 3 kalimat ini dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah, kita jadi saksinya bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, terjadi dialog yang mulia itu, kita jadikan catatan sehari yang kita ulangi setiap hari di dalam sholat. Nah, ketika sampai pada keyakinan memang ada Allah, ada Nabi Muhammad, ada kewajiban sholat, kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, memang engkau Allah yang wajib kami sembah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, memang engkau Nabi Muhammad Rasulullah, panutan kami, wajib kami ikut. Bapak Ibu ya, jadi syahadat yang kita baca waktu tahiyat itu tidak kosong, Pak. Allah jadi saksinya, Nabi Muhammad jadi saksi. Maka kata ulama tasawuf, waktu kita asyhadu alla ilaha illallah, kalau syahadat kita sempurna, rukun syaratnya sempurna, Nabi Muhammad yang jingok, Nabi Muhammad yang mengatakan benar syahadat kan, Nabi Muhammad yang jadi saksinya, Pak. Ada di depan kita. Kalau syahadatnya sempurna. Nah, nak belajar itu tentang mana kesempurnaan syahadat. Ibu ya, datang, kita ulangi lagi di majelis Fatimah Zahra. Kalau memang ada requestnya, mendekati requestnya, lanjut baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi disebut oleh lidah, ditasdikkan oleh hati. Tasdik itu ada pembahasan khusus. Yang kedua, harus ada saksinya. Maka di sholat kita yakin harus sempurna, karena ihsan, wujud ihsan di dalam sholat, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ketika kamu beribadah seolah-olah kamu sedang melihat Allah. Itu salah satu wujud apa ihsan di dalam salat. Ketika asyhadu alla, yakin syahadat kita ini disaksikan oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, yakin syahadat yang kita ucapkan untuk Nabi Muhammad disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang terakhir, di samping disaksikan, diamalkan di dalam perbuatan. Jadi syahadat itu tidak cukup di lidah, tidak cukup di hati. Ada buahnya berupa amal perbuatan. Apa amal perbuatannya? Pembahasannya akan panjang cerita tentang itu. Maka perbaiki syahadat, ulangi syahadat, terutama ketika sholat wajib. Ya Pak ya.
Saya tegaskan, agar sempurna syahadat kita di salat wajib, maka salat tahiyat akhir itu harus sempurna. Ini kepalangan baik, biar sekalian yang belum belajar, ketika tahiyat akhir sudah pernah saya sampaikan di sini, tapi lebih baik saya ulangi. At-tahiyatul mubarakatus salat sampai asyhadu alla. Ini amalan saya Pak ya. Kita tidak berdebat fikih mana Ustaz apa nama ini segala macam. Yang penting ada kesaksian kamu. Asyhadu alla. Jadi ketika at-tahiyat mata masih nyengok di tempat sujud sampai di syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat yang pertama. Apa tasdiknya? Amantu billah wa bima qala Allah. Aku percaya dengan Allah dan seluruh firman-firman-Nya. Tasdik syahadat pertama. Syahadat kedua wa asyhadu anna, mata tetap memandang ke sini. Nah ini Pak ya. Kalau hadis yang paling sahih, Nabi menunjuk. Nah berkenaan dengan telunjuk beliau bergerak, apakah bergeraknya begini atau bergeraknya begini, wallahu a'lam bishawab, terjadi perdebatan. Karena ada sahabat yang melihat, ada sahabat yang tidak melihat. Tapi yang pasti Nabi Muhammad nunjuk. Ya Pak ya. Nah kalau kamu yakin nak diputar, silahkan. Yang nama ini silahkan. Yang penting nunjuk. Jangan tidak nunjuk. Gara-gara ragu akhirnya main ini baik. Apalagi pun kamu ganti. Apa main ini? Bukannya main usitan. Ustadz, mak mana kalau seandainya ada uang yang mohon maaf cacat di pabel, telunjuknya hilang. Boleh tidak diganti dengan tengah misalnya? Tidak boleh. Ya Pak ya. Jadi ketika mohon maaf kalau ada bertemu dengan fenomena itu, maka orang difabel yang tidak punya jari telunjuk mengangankan di dalam pikirannya bahwa ia mengangkat telunjuk. Tapi dia tidak boleh ganti dengan jari selain telunjuk. Iya Pak. Makanya kalau kita salam umat Islam itu bukan main ini berfoto. Nah, ini dia lambang tauhid. Ini wujud tauhid kita. Karena ketika kita bersyahadat dengan telunjuk, menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kamu ganti dengan ini apa. Nah, balik ke tadi, ketika asyhadu alla ilaha, syahadat yang pertama, aku percaya kepada Allah dan seluruh firman-Nya. Saat kita mengucapkan dua kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Aku percaya Nabi Muhammad sebagai nabi dan aku percaya seluruh sabda-sabdanya. Itu kira-kira arti dari tasdik. Jadi mulut ngomong syahadat, hati barengi dengan tasdik. Itulah pengajaran tentang tasdik. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh cuman mulut kita baik yang bergerak. 3 rukun, tangan ngangkat, kepala noleh memandang, mulut mengucapkan syahadat, hati mentasdikkan. Nah kalau 4 gawe ini dikerjakan serempak, sempurna syahadatnya. Moga-moga syahadat itulah yang akan menyelamatkan kita kelak. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ini yang berkenaan dengan memperbaharui syahadat. Jadi bukan cuma masuk tarekat harus memperbaharui syahadat. Setiap hari kita harus memperbaharui syahadat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini yang na'udzubillah kawin cuma mengucap syahadat. Dites gugup pula. Artinya tidak pernah semayang mensyahadat dewek lah susah gugup. Padahal itulah pegangan hidup kita. Ajarkan syahadat dengan sempurna. Apa konsekuensi berikutnya kalau kita paham tentang syahadat? Kalau kita jadi saksi akad nikah, betul-betul pastikan anak tadi sempurna mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ajarkan tidak cukup dengan lidah kamu mengucapkan syahadat itu. Dibarengi dengan tasdik, jangan kosong syahadat kamu. Apa tadi? Waktu mulut kamu ngomong asyhadu alla ilaha illallah, barengi dengan aku percaya dengan Allah dan seluruh firman-Nya. Waktu kau ngomong asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, barengi hati kamu dengan aku percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan aku percaya seluruh sabda-sabdanya. Kalau anak kita lanang yang bakal mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia akad nikah, terai dulu, ajari dulu. Tapi ngajari baik. Kan ada ceritanya, budak ni suruh ucap 2 kalimat syahadat, tak baca. Juru ijab kabul gugup. Jawabnya sudah, ganti. Aku bayangkan. Ujung-ujung bapaknya yang kawin lagi. Bukan budak. Saking geretnya, 3 kali dites tak baca, uji bapaknya. Minggir kau, aku yang nyelesaikannya. Kobil tu, orang bakal berbunuhan dengan Bapak Ibu. Jadi agar jangan geret, jangan waktu akad nikah ngajarinya. Ya Pak ya.
Bagi kita yang punya anak yang ingin akad nikah, sebelum akad nikah dia didengarkan syahadatnya. Nah, bukan cuma di mulut, kalimatnya shin, asyhadu. Bukan asyadu, asyadu. Apalagi asadu, asadu. Asyadu itu banget, artinya neman. Kalau asadu itu artinya singa. Asyhadu lain, aku bersaksi. Pak ya. Lain titik tekannya, lain hurufnya, lain artinya. Makanya tidak benar. Nah, tidak cukup dengan makhraj, tidak cukup dengan huruf, tapi dibenari tasdiknya, hatinya. Tidak cukup dengan kalimat di mulut anakku, tapi harus dibarengi dengan tasdik. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, ajarkan itu. Nah, syukur-syukur bisa diperbaiki di dalam sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu aku habis baru cerita sikap pembahasan ini. Berkenaan dengan hujan tadi, jadi agak pecah konsentrasi. Kamu dengar tidak? Sibuk ngurusi kopi, jadi ada beberapa materi yang penting yang ku sampaikan, jadi akhirnya melebar ceritanya. Tapi mohon maaf, bapak-bapak, berharap semoga ini bekal yang paling utama agar kita jangan menganggap kecil perkara sholat, terutama di bagian syahadat. Belajar lagi, Pak. Bukan berarti saya ini lebih hebat, tidak. Kita belajar sama-sama memperbaiki ibadah kita, menyempurnakan amal ibadah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita harus mengucapkan, memperbaharui syahadat kita setiap hari pada siang dan malam, maka yang kedua hendaklah kita mentasdikkan makna. Jadi setelah diucapkan dengan sempurna, prosesinya sudah sempurna, tasdiknya juga harus benar. Nah, sudah dibahas dua tadi. Kemudian yang ketiga, jangan berkata dusta. Kata Nabi itu, hindari perilaku bohong, perbuatan dusta, karena disadari atau tidak, saat engkau biasa berdusta, selangkah demi selangkah, dusta itu akan menghantarkan kamu masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi, hendaklah kamu berperilaku jujur. Ngapa? Karena meskipun berat, meskipun pahit, meskipun sulit, yakinlah kejujuran itu selangkah demi selangkah menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Nabi ngomong, kalau kamu biasa berperilaku bohong, sampai mati kamu akan dicatat akhirnya sebagai pembohong, maka pasti kamu masuk neraka. Nabi ngomong model itu. Bohong ini bahaya, Pak. Ngapa? Karena kita berusaha mengakali hati, lidah dan otak serta hati kita sesuai dengan keinginan kita. Mulut ngomong ida, tapi hati ini nolak kan? Oh ida, bener itu. Tapi karena kita benci dengan bohong tadi, kita omongkan ida. Atau sebaliknya, hati ngomong iya, hati ngomong ida, tapi mulut karena benci dengan iya, memang dia pelakunya, biar dia masuk dalam penjara. Bapak, ibu-ibu, mohon maaf, uang yang biasa berbohong, hati dan lidahnya selalu berbeda, selalu berseberangan. Nanti saat berhadapan dengan mungkar dan nakir, dibalikkan oleh Allah. Kan ngapal, man rabbuka, Allahu Rabbi. Hari itu karena kebiasaan perilaku bohong, harusnya mulutnya pacak ngomong Allahu Rabbi, dibalikkan Tuhan. Mohon maaf, Pak, tersebut Firaun Tuhan aku. Iya, kendak kau nih ngomong Firaun. Ngapa? Karena selama ini apa yang disebut oleh lidah tidak sesuai dengan isi hatinya. Selalu diakali terus ucapan mulutnya. Bapak, ibu-ibu, maka katakan kebaikan, katakan perkara yang benar itu meskipun pahit. Itu ajaran Nabi Muhammad. Walaupun sulit, lebih baik jujur. Memilih jujur lebih selamat. Kenapa? Kalau kita berbohong, itu pengajaran kami untuk murid-murid. Kapan sekali kita berbohong, kita pasti akan terus berbohong, menutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan ini nular, Pak. Kebohongan ini akan terus tumbuh, tidak diperbaiki. Sekali kita berbohong, sakit. Kita nyari alasan, mana sakit, mana cara sakit segalanya. Agar kebohongan sakit tadi bisa tertutup. Terus berbohong. Sebelum itu terbongkar berbohong itulah. Ibu, laki kita berbini lagi. Kapan ditanya, berbohong itulah pasti. Dari mana, Kak? Aduh gawe, lembur. Yang memang ada gawe itulah. Mana? Lembur. Ada kawan mati. Kawan sehat dikata mati. Gara-gara ada perahu lagi tadi. Iya, Pak. Macam-macam alasan dibuat. Ngapa? Karena belum terbongkar. Nah, kapanlah terbongkar apa boleh buat? Ada asya. Nerimo baik. Ibu, kebohongan ini akan merusak kehidupan kita. Apalagi kita ngajarkan kebohongan kepada anak-anak. Tinggalkan kebohongan. Nabi Muhammad itu mulia karena beliau al-amin. Salah satunya sifat beliau adalah siddiq, watanah, jujur, tidak pernah berbohong.
Nah, kalau kita belajar berperilaku jujur, walaupun resikonya memang dimusuhi. Di iklim dunia yang cenderung memuji para pembohong, memuji para pendusta, kita yang jujur selalu dianggap musuh masyarakat. Apa ya? Memang sulit untuk berperilaku jujur, tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Nah, kalau memang berat memulai dari negara besar, mulailah dari dalam rumah tangga kita. Ya Pak ya, kalau nak buat jujur institusi, lembaga yang kita punya mungkin berat. Ngapa? Karena dari pucuk lah diajari berbohong. Sengaja dibuat agar kita berbohong. Men kita tidak berbohong, kita dimusuhi wong. Kan buat bala. Sudah, ngiring baik, tanda tangan baik. Tapi di rumah pastikan kita berperilaku jujur, ngomong jujur, berbagi rezeki yang jujur. Ya mana apa? Contoh dalam perkara rezeki syubhat. Tahu kan kita nih barang ini tidak pasti. Bukan gaji resmi. Karena tutup buku ada SHU. Mohon maaf Pak, pejabat ini kan kapan tutup buku ada SHU. Kamu ini kan pejabat galau kabarnya. aku ini pecahnya ngajari buaya berenang, tapi sesungguhnya harus disampaikan. Di ujung SHU kita tahu ini pecahnya bukan punya aku, tapi kalau ku tolak, ala kebanyak wong tersinggung. Kan mohon maaf, aku tidak nerima. Betako aneh, pecah-pecah nak masuk surga dewe. Uji kawan tadi, jadi bala Pak, terima. Wong dadak katik masukkan ke masjid. Atau mohon maaf, balik ke rumah, Bu, ini memang untuk kita. Tapi bukan barang yang halal. Mana kalau mufakat kita sedekah, justru manjang ke amal Pak. Nah inilah maksud aku. Kalau nak ngubah institusinya berat Pak. Kecuali kita jadi penguasanya, jadi presiden. Tapi pastikan di rumah tangga kita perilaku jujur tadi terpupuk dengan sempurna. Moga-moga kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang jujur, siddiqin, akan bersama para nabi dan rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu-ibu, kita diminta di dalam kitab ini agar mempersiapkan yang keempat, di samping menghindari perilaku dusta. Nah, yang mana tadi ini? Dusta yang keempat, hendaklah memelihara segala orang, kepentingan segala orang yang beriman. Mendahulukan kepentingan orang yang beriman, menyelamatkan kepentingan orang yang beriman, mendahulukan orang lain daripada diri kita dan orang-orang di dalam lingkungan kita. Ini artinya tepo seliro, perhatian dengan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu di antara penyelamat kita saat berjumpa dengan dengan munkar dan nakir di alam barzah, doa orang yang masih hidup di atas kubur sebelum mereka 7 langkah meninggalkan kubur. Bapak ibu-ibu, kalau aku sering menyampaikan, kalau memang memungkinkan jangan tinggalkan talqin. Ini kadang-kadang kita ini mendek ke cerita, Ustaz panas Ustaz. Padahal sebenarnya kiainya tidak kata yang hafal lagi dengan talqin. Ya, Bapak ibu, ada kalimat yang paling penting di dalam talqin itu menjadi doa bagi orang yang hidup kepada wong yang bakal ditanya oleh munkar dan nakir. Apa kalimatnya? Silakan ulangi, kakek baca lagi di Yasin kita tuh biasanya ada talqin. Ada di kalimat sabbatakallah biqaulin sabit. Apa artinya? Mogo-mogo Allah mantepkan lidah kau sehingga paseh mulut kau jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Diamin ke galau-galau wong yang hidup. Nah, kalau kita baik dengan wong yang hidup, ngurusi kepentingan wong banyak, pasti ikhlas yang doa ke Allah, buat mantap lidahnya sehingga 5 pertanyaan tadi baca dijawab dengan sempurna. Yusabbitullahu ma yasha, Allah yang memantapkan segala sesuatu sekendaknya, Allah juga yang akan menghapuskan apapun yang Dia kehendaki. Nah, di kalimat itu yang penting. Ada di talqin itu, Pak. Dak kate di Yasin. Iya, dak kate di tahlil. Ini karena dak hafal talqin, kita ganti tahlil bae ya. Karena itu tadi dianggap bid'ah lah dan lain sebagainya. Bapak Ibu mohon maaf, tidak semudah itulah ulama ini nak buat amaliyah. Kalau dak kate tuntunannya. Nah, saya katakan kalau memang memungkinkan pastikan wong yang mimpin di pucuk kuburan itu bacakanlah talqin walaupun sedikit, pengajaran untuk yang hidup, doa untuk wong yang ada di alam barzakh. Nah, salah satunya adalah di kalimat sabbatakallah biqaulin sabit. Itu doanya Pak ya. Moga-moga Allah mantapkan lidahmu sehingga engkau sempurna jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bapak-bapak, itu kalau baik dengan manusia, menjahat uji kita, mantapkanlah lidah. Mantap apa di dunia berbohong terus, uji wong kiri kanan, nah udah sampai doanya. Maka agar kita didoakan oleh orang yang hidup, tinggalkanlah kenangan yang baik,
wariskanlah kenangan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Maka saat kita berhadapan dengan pertanyaan utama ini, mereka yang masih hidup bela gitu, selamatkan ya Allah, tolong saudara kami, tolong tetangga kami, tolong dulur kami, agar mereka selamat menghadapi ujian malaikat Munkar dan Nakir. Itu indah Pak, sebenarnya Pak ya. Kalau kami dulu diajarkan, bukan dibaca bahasa Arabnya, bahasa Indonesia yang dibaca. Kalau memang kan itu kan hukumnya sunnah, tidak wajib dengan bahasa Arab. Kalau orang tidak terti, itulah gara-gara kita tidak terti, nganggapnya biasa baik. Padahal itu pengajaran begitu indah. Kalimat talqin itu, kami percaya neraka itu nyato, surga itu nyato, mak mana juga kami percaya kubur ada, siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Itu kan pengajaran untuk yang masih hidup. Kalau orang yang di dalam kubur dia bentar lagi bertemu, tidak usah lagi diajari. Suku tidak suku dia pasti bertemu dengan kenyataan itu. Ainul yakin nyingok tentang kubur. Nah itu cerita untuk kita yang masih hidup, agar jangan ragu kaki kita bakal bertemu juga dengan yang ini. Kalimatnya bagus Pak, cuman karena diajarkan dibaca dengan bahasa Arab ujungnya malah kelamunya kiai ini, pedio yang dibaca. Padahal mengingatkan kita. Pak Ibu, jadi saran saya, jangan, kalau memang bisa lebih baik jangan ditinggalkan talqin. Bacalah talqin walaupun dicepat. Kalau memang dah hafal tidak apa-apa Pak, tidak usah pulau malu, aku dah hafal talqin, aku nak maco. Karena agar bermanfaat aku tidak maco bahasa Arabnya, aku maco bahasa Indonesia nya. Lebih bagus. Jadi wong yang nak gancang-gancang lah juga urung. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di dalam kitab Perukunan Melayu diceritakan tentang bagaimana etika masuk ke dalam kubur, prosesi menghadap kubur, di mana kita duduk di depan kubur, adabnya agar yang kita datangi di alam kubur, kuburan yang kita datangi itu bukan kuburan kosong. Bapak Ibu, kita datang ke kuburan itu bukan ndak kate uangnya, ada uangnya di dalam itu. Kalau cara etika ziarah kuburnya sempurna. Bapak Ibu ya. Bukan berarti uangnya di dalam itu tidak, tapi prosesinya ketika kita datang sempurna, Allah kembalikan ruh tadi ke dalam jasad di dalam orang ini, sehingga ketika kita ngomong dia denger langsung omongan kita. Itulah makanya ziarah kubur. Tidak cukup anak nih habis semayang di pucuk sejadah doakan orang tuanya. Sesekali datangi kuburan mak bapak kita, jingok, walaupun setahun sekali, walaupun setahun 2 kali. Syukur-syukur setiap Jumat. Memang ada orang yang didatangi itu Pak. Kalau etika ziarah kuburnya dijalankan. Nah, kapan cerita tentang ini? Mana dalilnya Ustaz? Mana hadisnya? Bid'ah segala macam. Sudah habislah itu ilmunya. Bid'ah kalau dintakan. Iya, itu yang susahnya. Akhirnya tradisi baik ini lama-lama terkikis. Belum apa-apa kita nanya mana dalilnya? Apa dalilnya segala. Bapak Ibu. Nah, aku tidak nak berdebat tentang hal itu. Aku cerita apa yang aku yakini. Bapak yakin alhamdulillah, mendak yakin jangan kata yaku. Apalagi menjudge Ustaz ini ahlu bid'ah segala macam. Yang yakin silakan, yang tidak yakin lakum dinukum waliyadin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semua dan kita betul-betul siap menghadapi malakul maut. Kita siap masuk ke pintu kubur. Kita siap menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu